Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Angela Rosella absen 5, teman saya Dwica Aristia absen 11, Fresti Cinta Aulia absen 12, dan juga Inayatul Zazkia absen 14. Di sini kami akan membahas tentang hukum Archimedes dan fluida statis. Halo teman-teman semuanya. Konsep fluida atau zat cair adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Salah satu golongan dari fluida adalah fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang diam atau tidak bergerak. Hukum-hukum pada fluida statis adalah 1. Hukum pokok hidrostatis, 2. Hukum Pascal, dan 3. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan sebagai berikut. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dari dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Persamaan hukum Archimedes. Besarnya gaya ke atas menurut hukum Archimedes ditulis dalam persamaan FA sama dengan P kali V dikali G. Keterangan. FA sama dengan gaya ke atas, V sama dengan volume benda yang tercelup, P sama dengan massa jenis zat cair, dan G sama dengan percepatan gravitasi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan mengapungnya suatu benda dan apa pengaruh garam yang dicampurkan ke dalam air terhadap keadaan benda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan praktikum fluida statis, yaitu hukum Archimedes, telur melayang, mengapung, dan tenggelam. Alat bahan yang digunakan ada telur, garam, sebotol air, sendok, dan gelas. Langkah pertama, siapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Langkah kedua, gelas diberi air jangan sampai penuh agar pada saat memasukkan telur airnya tidak tumpah. Langkah ketiga, masukkan telur ke dalam gelas yang berisi air tanpa campuran garam, kemudian amati apa yang terjadi. Dan yang terjadi adalah telur tenggelam. Langkah keempat, masukkan 1 sendok garam dan aduk perlahan-lahan sampai merata dan amati keadaan telur tersebut. Dan yang terjadi adalah telur tetap tenggelam. Lalu, lakukan seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur sesuai yang kita perlukan dan inginkan. Saya akan menambahkan 2 sendok garam, apakah telur tersebut akan melayang atau tidak. Dan telur tersebut melayang. Lalu kita tambahkan 2 sendok lagi, apakah telur tersebut akan terapung atau tidak. Dan ternyata telur tersebut terapung. Setelah itu, lakukan seterusnya sampai mendapatkan keadaan telur yang sesuai dengan kita perlukan dan inginkan. Catatlah hasil pengamatan yang telah dilakukan dan buatlah tabel pengamatan untuk mempermudah untuk memahaminya.
Setelah selesai praktikum, bersihkan dan rapikan alat dan bahan sisa praktikum tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil percobaan adalah banyaknya garam sama dengan 0, peristiwa yang terjadi adalah tenggelam. Banyak garam 1 sendok makan, peristiwa yang terjadi masih tenggelam. Banyaknya garam 3 sendok makan, peristiwa yang terjadi melayang. Dan banyaknya garam 5 sendok makan yang terjadi adalah terapung. 1. Tenggelam. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan tenggelam jika berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Pada telur dimasukkan dalam air tak terisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian air diberi garam 1 sendok makan dan diaduk secara perlahan-lahan. Telur masih juga tenggelam karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. 2. Melayang. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan melayang jika berat benda sama dengan gaya ke atas atau benda tersebut dalam keadaan setimbang. Pada saat air diberi 3 sendok makan garam dan diaduk sampai larut, maka telur akan berada pada keadaan melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. 3. Terapung. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan terapung jika berat benda lebih kecil dari gaya ke atas. Pada saat air diberi 5 sendok makan garam dan diaduk sampai larut, maka telur itu akan terapung karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini terjadi karena semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis zat cairnya atau air. Kesimpulannya adalah A. Benda tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. B. Benda melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. C. Benda terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Dan D. Garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu semakin banyaknya garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Saran 1. Pada saat mengaduk air yang dicampur garam, pastikan garam larut dalam air. 2. Pada saat pemberian garam harus berhati-hati agar mendapatkan keadaan tenggelam, melayang, dan terapung. Dan ketiga adalah gunakanlah gelas yang berwarna bening agar mudah untuk mengamati percobaan yang dilakukan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.